Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas pertemuan keempat, yaitu metode pengumpulan data. Ada sumber data. Sumber data sendiri ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus atau focus group discussion, dan penyebaran kuesioner serta jurnal penelitian. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, dan lain-lain. Untuk data primer, teknik yang digunakan yang tadi saya sebutkan adalah observasi. Observasi sendiri adalah metode pengamatan atau observe atau mengamati. Mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung secara natural dari suatu kejadian. Pelakunya berpartisipasi dan berinteraksi secara wajar. Menjadi kendala dalam metode observasi yaitu adalah karakter peneliti yang bervariasi sesuai dengan tingkatan antara peneliti dengan subjeknya. Kelebihan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, kelebihannya adalah menunjukkan situasi yang aktual, memiliki tingkat objektivitas yang tinggi apabila pengamat bersikap netral terhadap objek pengamatan. Proses pengamatan dilakukan dengan berpedoman dengan observasi atau pengamatan, dan tujuan observasi sendiri adalah untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut dapat disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Kemudian untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah. Manfaat observasi sendiri dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Observasi juga dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. Kemudian memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Kemudian observasi juga bermanfaat untuk menjelaskan suatu peristiwa dan dapat diuji kualitasnya serta menimbulkan spekulasi tentang peristiwa tersebut dalam aturan yang nyata. Observasi dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsung. Observasi juga dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Suatu peristiwa dapat dicatat secara kronologis sehingga berurutan. Suatu observasi juga dapat dikombinasikan dengan menggunakan sistem yang lain. Kelebihan dan kelemahan dalam observasi, pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengamatan, kurang efisien dari segi waktu. Kemudian menjadi tidak nyaman terhadap objek yang menjadi pengamatan karena diamati gerak-geriknya dan diamati pekerjaannya. Tidak semua informasi didapat dengan cara pengamatan, maka kita perlu menggunakan metode yang lain. Jenis-jenis observasi. Observasi sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, ada observasi partisipasi. Observasi partisipasi dilakukan dengan adanya observer yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Sebaliknya, observasi non-partisipasi dilakukan tanpa adanya keterlibatan langsung peneliti sebagai observer. Ada observasi sistematis. Observasi sistematis atau disebut juga observasi berkerangka adalah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Di dalam kerangka tersebut terdapat faktor-faktor yang akan diobservasi berdasarkan kategorinya.
Kemudian ada observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah observasi yang dilaksanakan terhadap situasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk meneliti suatu objek tertentu. Kemudian ada metode wawancara. Ada 3 pendekatan dasar dalam mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, di mana 3 pendekatan tersebut mencakup 3 jenis persiapan, konseptualisasi, dan instrumental yang berbeda. Setiap pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pertama, wawancara percakapan informal. Pendekatan pedoman wawancara umum dan wawancara terbuka yang dibakukan. Jenis-jenis wawancara sendiri ada wawancara seleksi. Wawancara seleksi atau screening interview yaitu wawancara yang dilakukan untuk memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Wawancara dengan menggunakan metode elektronik seperti audio tape atau telepon, yaitu wawancara yang langsung dilakukan dengan menggunakan media telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan bila masih ada hal yang ingin ditanyakan langsung kepada pihak responden. Kemudian ada wawancara kelompok atau panel or group interview, yaitu wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih pewawancara sekaligus pada waktu yang sama. Dalam penelitian survei, jawaban yang diberikan oleh responden sangat bergantung. Ada model wawancara terstruktur. Model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang hasil informasi yang sudah diketahui sebelumnya. Ada proses penyiapan instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan dan alternatif jawaban sudah disiapkan. Instrumen wawancara terstruktur sebagai pedoman untuk mewawancarai responden yang menjadi target wawancara. Berikut adalah contoh dari wawancara terstruktur. Ada pilihan ganda dan si wawancara hanya menjawab pertanyaan, kemudian nanti pihak interviewer akan menyilang jawaban tersebut yang dianggap sebagai jawaban yang tepat atau jawaban dari responden. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Contoh, bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian terhadap prosedur pendaftaran saat ini dan bagaimana prosedur pembayarannya. Inilah contoh dari wawancara tidak terstruktur. Kemudian ada metode kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seseorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan, pernyataan, dan isian yang harus dijawab oleh responden. Jawaban yang diberikan bisa bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah disediakan oleh peneliti, dan ada juga jawaban terbuka, di mana responden bebas menuliskan jawabannya tanpa adanya paksaan, maupun jawaban yang berasal dari kombinasi keduanya yang merupakan campuran dari jawaban tertutup dan jawaban terbuka. Diberikan secara langsung kepada responden atau dikirim melalui pos atau internet. Biasanya saat ini kebanyakan menggunakan internet untuk menyebar kuesioner dengan memanfaatkan Google Form. Kuesioner memiliki 2 sifat ya saat diajukan ke responden, yaitu sifat tertutup dan sifat terbuka. Kuesioner yang bersifat tertutup dibuat jika peneliti menganggap bahwa peneliti telah menemukan berbagai alternatif jawaban yang tepat bagi penelitiannya. Dengan kata lain, peneliti hanya ingin mendapatkan jawaban responden berdasarkan jawaban yang sudah disediakan saja dan bukan berasal dari jawaban lainnya. Misalkan jawabannya setuju, tidak setuju, iya, tidak, suka, dan lain sebagainya. Kuesioner yang bersifat terbuka disusun karena peneliti ingin mengetahui pendapat responden secara langsung mengenai pertanyaan yang diajukan. Misalnya, bagaimana pendapat Anda dengan perkembangan sistem informasi pada saat ini? Nah, ini untuk mendapatkan informasi
mengenai pendapat seseorang terhadap perkembangan sistem informasi saat ini. Pembuatan kuesioner terlebih dahulu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarkan pada responden. Hal ini berguna untuk melihat apakah ada pertanyaan atau pernyataan tidak dimengerti oleh responden. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Kuesioner yang reliable merupakan kuesioner yang secara konsisten bisa menangkap jawaban responden. Langkah-langkah dalam mengembangkan dan merancang kuesioner: pertama, kita harus mendefinisikan tujuan survei, menentukan grup sampling, menyusun kuesioner, menyelenggarakan kuesioner, dan menginterpretasikan hasil. Untuk penelitian kualitatif, maka jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dan untuk penelitian kuantitatif, lebih disarankan menggunakan banyak pertanyaan-pertanyaan tertutup atau bisa gabungan terbuka dan tertutup. Dalam menyusun pertanyaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pertanyaan sensitif dan pertanyaan model jawaban terbuka sebaiknya ditempatkan di bagian akhir kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang mudah sebaiknya ditempatkan pada bagian awal kuesioner. Susunlah pertanyaan sesuai dengan susunan yang logis, meruntut dan tidak loncat-loncat dari satu tema ke tema yang lainnya. Gunakan pertanyaan yang singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Memperhatikan jenis pertanyaan yang akan digunakan. Yang perlu diperhatikan juga dalam menyusun kuesioner, kata pengantar dalam kuesioner banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan kuesioner tersebut. Kata-kata yang digunakan juga sangat mempengaruhi responden dalam menjawabnya. Disarankan menggunakan kata-kata yang sopan, wajar, dan menghormati, dan jangan terlalu panjang. Penampilan dalam kuesioner walaupun tidak menunjang penelitian secara langsung, tetapi penting untuk diperhatikan agar bisa menarik minat responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Penampilan kuesioner harus bertata rapi dan terstruktur pertanyaannya yang baik dan membuat responden mudah untuk menjawabnya. Sebelum kuesioner disebar pada responden, sebaiknya diuji coba terlebih dahulu kepada sejumlah kecil responden. Ini gunanya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur dari pernyataan-pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Baik, untuk pertemuan keempat saya rasa sudah cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.